Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Menyerang lagi, plus lagi. Oh, mungkin gitu kali ya. Setiap kali dia menyerang orang, dia dapat saldo. Plus terus. Dan akhirnya mereka semua pun kalah dibantai oleh Xiaoke. Dan Xiaoke pun mengantarnya pergi. Sampai jumpa. Yah, sampai jumpa juga. Dalam hati Xiaoke, dia pasti naksir aku. Kita sekarang pergi nih ke si bodyguard. Si bodyguard ditendang oleh si tuan muda. Dasar sampah, begitu aja gak becus. Bos, tolong beri aku kesempatan. Seret ke gudang, itu lebih cocok untukmu. Bos, aku punya saudara pintar kungfu dan kuat. Dengan bantuannya, aku bisa membunuh Xiaoke. Si tuan muda membalas, kesabaranku telah habis. Si bodyguard melanjutkan, bos, aku sudah bersamamu 3 tahun. Percayalah. Dia pun ditarik keluar kamar. Lalu si tua muda ini menelpon seseorang nih. Hapus semua daftar pabrik garmen Shinsin. Ciasin. Apa yang aku inginkan, aku nggak pernah mendapatkannya. Kita melihat nih, Xiaoke pulang ke rumah mungkin ya. Nggak tahu juga Mimin rumahnya atau bukan. Tapi tiba-tiba ada yang mencoba menendang Xiaoke. Tapi Xiaoke berhasil menghindarinya. Kita melihat nih, wanita ini adalah bibinya Tiaoman. Tapi so far belum ada ya yang dikenalin sama komiknya yang namanya Tiaoman. Ya itulah, siapa tahu nanti muncul orangnya gitu. Bibinya Tiaoman, yaitu namanya Cao Chayo. Xiaoke, kenapa kau kembali? Kenapa kau gak mati aja di luar? Minggir, kalau tidak aku akan mengalahkanmu. Kau itu gak berguna. Loh, kucing, anak kucing yang manis. Hey, jangan sentuh kucingku. Xiaoyu mencoba mengambil kucingnya, tapi si Xiaoke langsung menariknya. Adik ipar, kau bermain kucing untuk apa? Apa kau ingin memiliki kelinci putih yang besar? Dalam hati Xiaoke, dia pikir aku nggak tahu kalau kau menyembunyikan kelinci itu di kamar. Hei, aku akan memberi kamu waktu istirahat. Apa kau ingin bermain denganku? Ini, ayolah. Oke, kau yang minta. Plak. Aduh. Dan akhirnya si kucing pun diambil oleh si Xiaoyu. Xiaoke memukulku. Bener aja, itu memalukan. Lalu si Xiaoke, kau cari masalah? Kucing hitam yang cantik. Aku panggil kau Xiaohei. Lalu si kucing langsung diambil dan langsung dibawa mandi. Xiaohei, kau tampak kotor. Aku akan memandikanmu. Aku dibukul karena kucing. Tapi saat dimandiin, ternyata kucingnya putih. Ternyata berwarna putih. Xiaoke, tidurlah kembali. Kira selesai. Xiaoke, kau tidur aja hari ini. Oke. Dalam hati Xiaoke, apakah kita akan tidur teranjang? Lalu si Jiaxin berkata, hari ini aku akan berbaring di lantai. Oh yaudah, jangan. Aku aja. Biar aku yang berbaring di lantai. Lalu saat tidur, tiba-tiba nih, apa? Kenapa begitu? Xiaoke bangun. Dia bertanya, apa yang terjadi? Jiaxin menjawab, pesanan dari pabrik garmen, semuanya mereka membatalkannya. 800.000 pesanan hilang semuanya. Siapa yang mau menimbun banyak barang di gudang? Aku khawatir pabrik nggak bisa menyimpannya. Siapa yang membayar kamu menggadaikan pabrik kepada pembuat kain? Gila kau. Aku pikir aku bisa melunasinya. Aku nggak menyangka itu akan terjadi. Sekarang
pabrik sudah berakhir. Apa kau akan membiarkan kami pergi dan makan angin, ha? Tapi Xiaoke menghalangi mereka. Dulu kau setuju dengan itu. Kenapa sekarang kau menyalahkannya? Wang Fen, ibunya si Qiaxin berkata, kau masih punya muka untuk bicara. Jika bukan karenamu, keluargaku nggak akan sial. Ayahnya si Cao Shan menambahkan, Xiaoke, pergi dari sini. Ibu, ayah, uang kemarin 200.000. Mungkin kami bisa menyimpannya. Nggak, udah habis untuk beli rokok. Waduh, orang tuanya. Lalu si Xiaoke berkata, jangan khawatir, ada aku. Wang Fen melanjutkan nih, kau itu nggak berguna. Apalagi yang bisa kau lakukan selain membuang makanan. Ayahnya Cao Shan melanjutkan juga nih, udah biarkan mereka. Coba hubungi Kau Kongci. Iya benar, sekarang hanya Kau Kongci yang bisa membantu kami. Lalu tut, pinjami uang. Oh iya, gak masalah. Oke, Xiaoke berkata, jangan terlalu percaya dengannya. Apapun yang terjadi, saat ini mungkin aja dia yang mereka buat. Qiaxin merespon, jangan khawatir, aku nggak akan bicara padanya. Xiaoke, kau sampah. Kalau kau nggak mampu, jangan libatkan kami. Iya, kau keluar dari sini. Xiaoke berkata, Qiaxin, aku nggak akan menyakitimu lagi. Qiaxin membalas, nggak ada hubungannya dengan dia. Hei, kau terlalu jauh. Jika bukan karena dia, orang tuamu ini pasti hidup dengan baik. Dan si Xiaoke pun pergi. Dan kita melihat nih, si kucing langsung lompat dan pergi bersama Xiaoke. Lalu tiba-tiba ada yang menelpon nih. Qiaxin mengangkatnya. Halo, apa? Benarkah? Ibunya bertanya, apa yang terjadi? Bikin ribut aja. Baru aja seseorang memesan alat senilai 800.000 yang telah dimasukkan ke akun rekening perusahaan dan pabrik sekarang terselamatkan. Ayahnya bertanya, siapa pembelinya? Aku nggak tahu. Mereka hanya bilang telah melakukan reservasi via telepon. Seperti suara, mungkinkah itu Xiaoke? Gak mungkin, dia nggak akan mampu. Kemungkinan terbesar adalah Kau Kongci. Ternyata beneran itu Xiaoke. Xiaoke di luar pakai telepon yang di jalanan tuh loh. Nah, untuk melakukan reservasi. Ya Tuhan, apa yang harus kulakukan dengan barang-barang ini? Ting, sistem mendeteksi penggunaan uang. Feedback 0. Bener aja, membeli barang istri nggak akan menjadi bumerang. Lalu di jalan kita melihat nih, Xiaoke bertemu sekumpulan orang. Hey, ini dia. Xiaoke sengaja berjalan di depan mereka. Dan si rambut pirang, si gendut nih, menyuruh Xiaoke berhenti. Kau, berhenti. Si wanita yang kanan berkata, hey, bukankah ini Xiaoke? Teman sekelasku. Sombong sekali. Si rambut pirang berkata, sampah. Siapa yang suruh kau memberhentikanku? Oh, ternyata Xiaoke yang suruh berhenti. Oke. Xiaoke membalas, siapa yang suruh memberhentikanmu? Kau ngomong ke siapa? Si pirang membalas, aku ngomong denganmu. Ya udah, aku juga ngomong denganmu. Si rambut merah itu harusnya si Qiaqiang. Qiaqiang berkata, Fangke, dia mempermainkanmu. Oke, si pirang tuh Fangke. Fangke berkata, Xiaoke, aku pikir kau sudah bosan tinggal di Haicheng. Xiaoke membalas, ingin mengusirku? Oke, aku beri kau kesempatan. Kalahkan aku dan aku akan pergi. Baiklah, jika itu maumu. Dalam hati Fangke, saudaraku bilang kalau aku berhasil membuatnya pergi, dia akan memberikanku mobil sport. Fangke berkata, kalau begitu, tapi si Qiaqiang menahannya. Tunggu, jangan berkelahi dengannya. Dia sangat hipnormal. Gak normal mungkin ya. Sebaiknya bermain kelereng aja. Oke, tapi jika aku menang, kau harus membeli peralatan kerja senilai ratusan dolar. Oke, dalam hati Fangke, kurasa itu nggak mungkin. Oke, mari kita buat perjanjian agar kau nggak mengelak nantinya. Persis dengan kesepakatan, kau harus keluar. Si rambut belah tengah berkata, aturannya simple, kau cukup menebak ada berapa jumlah kelerengnya. Mendengar itu, orang-orang kaget. Aku pikir probabilitasnya terlalu rendah. Ini gak adil untuk taruhan. Fangke berkata, Xiaoke, kau masih aja cari inisiatif untuk tidak mengakui kekalahan. Aku masih bisa biarkan kau pergi dengan sopan. Xiaoke membalas, siapa yang kalah atau menang masih belum diketahui. Dalam hati Xiaoke, Cao, aku dalam kesulitan. Datanglah dan bantu aku. Cao berkata, selamat datang di sistem Shenhao. Tekan 1 untuk bahasa Putonghua. Tekan 2 untuk bahasa Inggris. Tekan 3 untuk bahasa Indonesia. Kau udah gila. 3. Oke, untuk permintaan nilai Shenhao, tekan 1. Untuk sistem mall, tekan 2. Untuk layanan manual, Xiaoke tiba-tiba 3. Maaf, kode operasi salah. Silakan tekan tanda bintang untuk kembali ke menu utama, atau tekan 4 untuk mendengarkan ulang. Lalu tiba-tiba si Xiaoke bersujud. Jangan mempermainkanku, Cao. Oke, ini sekarang buka mall system nih. Kita lihat nih, di mall system ada beberapa barang. Yang pertama ada nih Tiger Power secondary 200.000. Terus Cheetah Speed secondary 200.000. Perspective Eye secondary 200.000. Shenhao Balance
168.000 ya itu ya. Kecil banget tulisannya, gak kelihatan, blur. Tapi ya kurang lebih segitulah. Xiao Ke berkata, aku ingin perspektif ai. Ting, Chen Hao balance gak mencukupi. Ini semua udah berakhir. Padahal aku harus mengalahkannya. Lalu si Cao Cao memberikan pilnya nih. Nih, berhentilah mengeluh. Berterima kasihlah. Wah, terima kasih. Lalu akhirnya Xiao Ke pun kembali. Fang Ke bertanya, apa kau bisa menebaknya? Ini ada 5 di dalamnya. Dalam hati Fang Ke, bagaimana bisa dia tahu? Dalam hati si rambut belah tengah, tenang, gak ada gunanya tebakanmu benar. Lalu dia berkata, oke, perhatikan baik-baik. Lalu tiba-tiba saat dibuka, kelerengnya sisa 4 nih. Hah? Salah, ini benar-benar gak mungkin. Fang Ke berkata, hei sampah, keluarlah dari Hai Cheng. Si yang wanita berkata, teman sekelasku, Xiao Ke ini benar-benar kasihan. Jia Chang menambahkan, kau seperti kentut. Kalau keluar dari Hai Cheng, kau bersedia taruhan dan kalah. Lalu tiba-tiba si Xiao Ke pergi nih. Tapi si itu tuh, Yu Chao, dia datang. Tunggu, tebakan Xiao Ke benar. Aku melihat dia menggerakkan tangan dan kakinya untuk memindahkan kelereng. Hah? Kau bohong, kau omong kosong. Si Yu Chao menarik tangan dari si belah tengah. Si belah tengah maju menyerang, tapi si Yu Chao berhasil menangkap dan menahan tangannya. Dan dia membukanya, dan kelihatan tuh kelerengnya. Orang-orang melihat itu semua. Oh, ternyata itu penipuan. Ku dengar dia punya ribuan cara. Kau kalah. 1 juta sini. Sial, kau beruntung. Nih, Ting feedback system 1 juta. Sisanya 968.668. Sisa uang sistem mungkin ya. Wah, membuat 1 juta menghasilkan 1 juta juga. Untung double. mungkin gini kali. 1 juta duit asli sama 1 juta poin sistem, Shenhao system. Nah, hey, pesanan akan segera dikirim ke tempat tujuan. Lalu si Yu Chao menepok pundak dari Xiao Ke. Ini kelereng satunya. Oh, terima kasih. Melihat Yu Chao, Xiao Ke kaget dan langsung mimisan. Loh, kenapa kau mimisan? Stop, jangan kesini. Aku khawatir gak bisa menahan. Dasar bajingan. Kalau aku tahu, aku gak akan membantumu. Si Yu Chao pun pergi. Dalam hati Xiao Ke, Chao, aku butuh magic power. Aku gak kuat menahannya. Dia emang sedikit perawan. Hah? Xiao Ke berkata, aku merasa seperti sedang sekarat sekarang. Si Cao Cao berkata, konyol, tutup aja matamu. Nah, sekarang kita pergi nih ke sebuah gedung di mana ada si tua muda yang kemarin tuh, yang tadi. Kenapa Cao Casin belum datang? Lalu tiba-tiba ada yang mengetok pintu. Entahlah, kita melihat seorang bodyguard masuk. Bos, udah waktunya untuk rapat dengan staff. Dan sekarang kita melihat nih di tempat meeting staff. Lalu dia melihat seseorang dengan sebuah seragam. Ini ternyata semua seragaman biru gini nih. Hey, siapa yang suruh kalian untuk ganti seragam? Si bodyguardnya berkata, bos muda kedua baru aja memberikan seragam baru. Bahkan kantor cabang pun telah berubah sekarang. Nah, ini si kakek tua nih adalah finance manager. Dia bilang, bos meminta untuk membelinya. Kemudian dia membayar dengan 2 juta cek. Kau Feng kembali menikungku. Lalu kita melihat nih, si Fang Ke menghampiri si tua muda ini. Sebenarnya feeling Mimin, si tua muda ini tuh Kau Kongci, tapi belum pernah dikenalin. Kayak dia namanya siapa tuh belum pernah dikasih tahu. Jadi Mimin gak berani berasumsi. Si tua muda berkata, 800.000 menjadi 2 juta. Kau pinter bisnis, gue lihat ya. Apa aku harus memberimu posisi presiden perusahaan, ha? Itu sarkas ya guys, bukan beneran. Bro, kau salah. Aku dipermainkan Xiao Ke. Lalu si tua muda melihat laporan mungkin ya, kertas laporan. Enggak, kau melakukannya dengan baik, tapi kau meremehkannya. Tua muda bertanya, di mana Leopard pergi? Si bodyguardnya menjawab, gudang di pinggiran kota. Tua muda melanjutkan, dia bilang punya saudara yang pandai bela diri. Biarkan dia membawakan saudaranya untukku. Lalu kita melihat nih, ini dia orangnya nih. Namanya itu Chin Hu, saudara Leopard. Kita sekarang pergi nih ke Yu Chao. Kalau kau nggak tahu menau, kau nggak bisa mengolok-olokku. Ternyata Yu Chao sedang di kelas mungkin. Lalu si Xiao Ke datang. Hey, bolehkah aku bicara denganmu? Lalu tiba-tiba seseorang maju nih. Boy, apalagi yang akan kau lakukan dengan pacarku? Lalu orang itu ditonjok sama si Yu Chao. Siapa pacarmu? Kau nggak punya malu. Orang ini yang ini itu ada malaikat terbang. Namanya ini adalah Mawu, mahasiswa Universitas Hai Cheng dan pengajar di sekolah. Dalam hati Xiao Ke, wah, pukulan yang bagus. Yu Chao berkata, bajingan, mau apa lagi kau ini? Bajingan, berani kau bilang begitu padaku, ha? Xiao Ke berkata, ini Yu Chao, aku hanya ingin minta maaf kepadamu. Maukah kau menerimanya? Dalam hati si Mawu,
terlalu sulit untuk Yu Chao memaafkanmu hanya dengan permen lollipop. Baiklah, aku menerimanya. Hah? Gak mungkin. Oh iya, sekalian aku ingin belajar sesuatu denganmu kalau kau gak keberatan. Baiklah, ayo kita pergi ke hutan belakang untuk mengobrol. Dalam hati Xiaoke, aku seorang pria. Tentu saja, aku nggak bisa selalu mengandalkan orang lain untuk melindungiku. Aku ingin belajar bela diri. Dalam hati si Mau, hah? Hanya dengan permen lollipop? Ente dah ente. Yu Chao, tunggu sebentar. Tangannya kemana tuh? Dan si Mau langsung ditendang. Kau mengganggu. Kau nggak perlu ikut campur urusanku. Tidak, jangan pergi dengannya. Dan akhirnya, mereka pun pergi ke hutan belakang. Lalu si Xiaoke berkata, aku ingin belajar gerakan singa bergulir. Sepertinya keren. Itu sama aja seperti kau ingin belajar berlari tapi belum bisa berjalan. Nih, jangan buru-buru. Belajarlah mulai dari telapak tangan dulu. Kalau cuma begitu, terlalu mudah. Kita melihat nih, mereka berdua bersiap-siap. Si Xiaoke maju menyerang, tapi si Yu Chao langsung menahan tangan kanan dari Xiaoke. Dia menariknya, hati-hati, aku bisa berubah pikiran. Yu Chao maju, toeng, dan Xiaoke langsung dihajar ke pohon. Gerakan apa lagi yang kau pakai itu? Si Xiaoke sampai mimisan. Bagaimana dengan gerakan harimau keluar dari celah? Luar biasa kan? Aduh, sangat ganas sekali. Yu Chao maju lagi nih, brengsek, berani menggodaku. Kita melihat nih, tangan Xiaoke langsung dipegang dan dicetok ke lehernya tuh Xiaoke tuh. Lalu dadanya dipukul dan Xiaoke langsung di uppercut. Latih telapak tanganmu agar lebih kuat. Kau bisa menjadikan telapak tanganmu itu seperti pisau atau mengepal seperti tinju. Mengerti? Iya, ngerti. Aku mengerti. Lalu tiba-tiba ada seseorang datang dan berkata, apakah sepasang manusia ini sedang berlatih ciuman? Kita melihat nih, ternyata itu adalah si saudara Leopard tuh. Si Leopard berkata, kau Xiaoke kan? Iya, aku. Apa kau ingin membuat pakaian? Pabrik garmen Xinxin siap membuatkanmu pakaian modis yang cocok untukmu. Apa kau punya jas bordir dari harimau yang ganas? Aku bisa membuat pakaian itu kalau kau mau. Sepertinya bagus. Tapi sayangnya, aku datang untuk menghajarmu, bukan untuk memesan itu. Aku saudara Xiaoshan Leopard Qinhu. Lah, ini namanya Xiaoshan Leopard, Qinhu. Satu nama berbeda tuh. Ya, panggil aja dah Leopard gitu kan. Datang ke sini untuk mempermalukanmu. Hah, Leopard? Jangan-jangan kau ini sebenarnya datang dari Changpei Tichuan Museum. Sepertinya kau gadis yang cerdas. Iya, aku dikenal sebagai Changpei Tiger Chuan nomor 1. Hei, lihat itu, ada Master Kong di sana. Hah? Guru Kong kesini? Hah? Loh, nggak ada orang. Lalu si Xiaoke langsung ditarik. Hei, ayo, kita nggak bisa mengalahkannya. Sebaiknya kita lari. Berani kau mengelabuiku? Mati kau. Kita lihat nih, si Leopard maju dan berhasil mengejar mereka. Dan Leopard langsung menyerang. Awas, kita melihat nih, si Xiaoke maju dan memakan serangannya. Xiaoke menerima serangannya. Tiger Power telah digunakan. Value tersisa 768.668 perak. Kita melihat nih, si Xiaoke menahan serangan dari si Leopard dan Xiaoke menyerang balik, tapi mereka berdua akhirnya terhempas. Leopard berkata, ternyata kau punya kekuatan. Maaf jika sebelumnya aku meremehkanmu. Dalam hati Xiaoke, Tiger Powerku dijekal. Bagaimana mungkin? Kau kemarilah. Kita melihat nih, si Xiaoke maju, cetak, mukul dada, mukul leher, di uppercut. Tapi si Leopard nggak kenapa-napa. Hei, masih belum cukup. Lalu Leopard langsung mencekek leher Xiaoke. Kau curang. Oke, sekarang giliranmu. Kau curang. Hei, lepaskan dia. Yu Chao maju dan menyerang. Percuma. Aku nggak selemah itu. Jauh. Nah, muncul nih sistemnya. Butuh penggunaan forging pills. Efeknya bisa meningkatkan kekuatan tulang dan kekebalan. Berikan, aku membutuhkan itu. Ting, saldo tidak mencukupi. Jauh. Tolong berikan aku akan menemuimu nanti. Xiao berkata, dalam berbisnis gak diperbolehkan berhutang. Xiaoke sekarat, tapi sistem juga menerima top up. Hei, dalam kondisi seperti ini, kau masih berpikir bisnis, ha? Jangan khawatir, lebih penting mana, hidup atau uang? Ya udah, isi saldo, melakukan top up 1 juta. Sisa saldo 1.768.668. Melakukan pembelian medullary washing and forging pills. Sisa saldo 768.000. Oke, berarti kepake 1 juta tuh pillsnya. Medullary washing and forging pills berhasil digunakan.
Ini menyakitkan. Rasakan ini. Saatnya kau melihat kemampuan Xiaoke. Kita melihat nih, tangannya Xiaoke tuh, dua jarinya kayak maju dan menusuk ke arah matanya si leopard. Dalam hati si leopard, perlawanannya begitu cepat dan sengit. Ini aneh sekali. Dia mengalami perubahan yang sangat drastis. Apa anak ini titisan dewa legendaris? Prak, prak. Kita lihat nih, Xiaoke terus menyerang. Dan Xiaoke menyerang leher dari si leopard. Krak. Lehernya patah ya, kayaknya. Dan si leopard pun tumbang. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!